In Jesus' name. 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 Dalam nama Yesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Berdoa, menyembah. Sembuh, sembuh. Yang sakit-sakit sembuh. Yang berat-berat angkat. Di dalam nama Yesus. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati? Bisa. Enggak. Kalau Tuhan bisa mati ya udahlah, kiamatlah dunia ini kan. Berhentilah kita bernapas kan begitu. Tuhan bisa mati nggak? Enggak. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Oh bukan. Oh udah parah lagi kalau ini. Jadi kalau Yesus bukan Tuhan, terus kamu menyembah siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan ya, terus yang Tuhan itu siapa? Yesus siapa? Ini lebih apa lagi nih? Silakan duduk dulu ya. Ya. Jadi saudara harus begitu, adik-adik, ya muda-mudi yang di Mentawai Seberut ini, kalian harus menjadi firman yang hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan berubah jadi mualaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sudah lama ya kita tidak membahas sepak terjang dari pendeta Risuli Lubis, teman-teman. Dan ternyata makin sakti Risuli Lubis ini. Saya terkejut, teman-teman, saat saya menonton video terbaru dari seorang Risuli Lubis, dan saya lihat di saat ibadah itu banyak orang rebah, teman-teman. Banyak orang pingsan begitu dipegang kepalanya oleh pendeta Risuli Lubis. Artinya luar biasa ini, teman-teman. Makin sakti rupanya ya. Makin sakti. Dan kalian sudah lihat di pembukaan tadi, ya itu memang video terbaru dari seorang Risuli Lubis yang sedang melakukan pelayanan di gereja di Kinabalu, Malaysia. Ya, jadi dia lagi pelayanan ke luar negeri, teman-teman. Ya, keren Risuli Lubis. Memang belum sampai Amerika, belum seperti Blukus Suntur, tapi minimal sudah go internasional lah ke Malaysia. Dalam hal ini Kinabalu ya. Dan cukup mengejutkan, ya, cukup mengejutkan bahwa dia berhasil membuat tumbang beberapa jemaat, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, isi khotbahnya luar biasa fantastis, teman-teman. Jadi kalau saya bilang ya, ini dia coba mengelabui. Menurut saya ini dia mencoba mengelabui orang-orang yang ada di Malaysia dengan tipuan-tipuan yang ya seperti biasalah. Ciri khas dari seorang Risuli Lubis. Meninggikan dirinya, terus mengata-ngatai orang-orang Muslim, terus melebay-lebaykan ceritanya, supaya apa? Supaya orang punya kesan, wah luar biasa. Risuli Lubis ini pendeta yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa. Mari kita bantu pelayanan dia, kan begitu. Ya, ciri khas Risuli Lubis lah. Jadi di kesempatan ini kita akan saksikan ya. Dan mungkin saya tunjukkan dulu buktinya. Ini untuk jaga-jaga. Soalnya bahaya, nanti mereka ini bisa cari gara-gara sama kita kalau kita nggak tunjukkan buktinya. Jadi di sini kalian bisa lihat judul yang dibuat, teguran keras dari pendeta Risuli Lubis untuk orang Malaysia, Kinabalu, yang tidak percaya kematian Yesus. Saya juga bingung ya. Ini orang semua ke gereja. Ini semua orang artinya Kristen. Memangnya ada orang Kristen yang nggak percaya kematian Yesus? Setahu saya nggak ada ya. Kalau dia nggak percaya Yesus pernah mati di kayu salib, bukankah dia sudah auto keluar dari Kristen? Dan setahu saya di Malaysia, itu nggak ada orang Islam, ya, orang Islam setempat yang datang main-main ke gereja, dengar kebaktian, nggak ada, teman-teman. Malaysia itu agak lebih ketat dibandingkan kita. Kalau urusan agama, tidak boleh. Islam, Kristen, Buddha, memang dipisahkan. Jangan sampai ada gesekan-gesekan tertentu. Jadi, lucu sekali sebenarnya judulnya ya. Ini entah siapa yang dia tegur dia, karena ditulis teguran keras ya. Entah siapa yang dia tegur. Ini yang pertama. Terus,
kita akan mendengarkan juga lebay-lebay dari Risuli Lubis yang show off, yang pamer, mengatakan bahwa dia beginilah, pelayanan dia di Indonesia beginilah, biar kesannya tuh hebat sekali dia. Ini satu hal yang memalukan menurut saya, sangat memalukan ya. Oke, kita coba dengarkan dulu Risuli Lubis ini. Iya, saudara, Anda pasti tahu zaman-zaman FPI berkuasa, tapi saya berani mengkanter ketua-ketua mereka. FPI itu Front Pembela Islam. Saya berani mengkanter ketua-ketua mereka, termasuk Habib Rizik. Iya, orang pada ketakutan, pendeta pada ketakutan. Pada waktu itu belum ada yang berani berbicara, tapi saya berbicara di sosial media sampai jutaan yang nonton. Saudara, itu bukan hal yang sederhana, itu hal yang tidak mudah. Tapi saya tahu ini bukan kebenaran, karena ini sudah menyinggung iman saya, ini sudah menyinggung keyakinan saya harus luruskan. Saya luruskan. Saudara, Tuhan Yesus baik. Kurang lebih setahun setengah yang lalu FPI sudah dibubarkan dari Indonesia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi waktu 5 tahun yang lalu itu masih jaya-jaya yang mereka yang saya kanter, karena dia bilang, lah kalau Yesus dilahirkan gini, siapa bidannya, gini dari ini. Ya kalau kita nggak paham, tanya yang paham. Betul nggak kira-kira? Iya kan? Ya, jadi saya kasih lurus dia, saya kasih paham. Puji Tuhan, saudara. Ya, sudah dimasukkan itu ya. Tadi file tadi apa? Coba. Bisa pelayanan kita seperti ini. Ini bukan gampang, saudara. Ini di samping Masjid Istiqlal pelayanan ini. Sudah bisa ya? Ditampilkan. Yang tadi? Oh, belum dikasih ke sana ya? Kasih ke sana. Iya, aduh, ini ya, saya pikir supaya waktu kita tidak banyak sisa ya. Kenapa saya harus kasih tampilan begini? Karena zaman sekarang itu, saudara, nggak asal ngomong ya, harus ada bukti. Iya. Kalau nggak ada bukti nanti hoax. Iya. Saudara, ini 6 tahun pelayanan di sini sudah kurang lebih 1000 jiwa. Bukan orang Kristen, tapi orang yang sama sekali nggak percaya Yesus bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Ya, lagi di sana berusaha untuk menampilkan, saya ngomong terus ya. Haleluya. Iya, makanya saya juga bingung tadi ya, dijumpain oleh pastor tadi ya, lupa lagi sih namanya. Ya, pastor siapa? Juplin. Ya, saya pikir kalau jam 8.30 ya langsung aja. Tapi demi ya, mungkin dia menghormati kita ya, diajak dulu kita sarapan. Saya pikir udah jam berapa ini? Ya, jadi akhirnya kameramen juga ribet dia ya. Terus ya, jadi nanti saudara, kalian yang ibadah ini nanti bisa dilihat oleh saudara-saudara kalian yang ada di California, yang ada di Jepang, yang ada di Belanda. Intinya asal ada internet dia bisa lihat. Kecuali dia di tengah hutan nggak masuk internet, dia nggak bisa lihat. Karena ada nenek-nenek begitu, saudara. Ya, kalian kalau mau ketemu saya, ketik aja Risuli Lubis, saya bilang gitu. Di YouTube pasti muncul. Wah, pas saya selesai khotbah keluar, nenek-nenek ini dia protes saya. Sudah saya ketik, Pak, nggak ada. Saya lihat nggak ada kotanya, saudara. Nggak ada data seluler. Nggak ada kota. Saya bilang nggak ada kota, ini mana bisa? Oh gitu, Pak. Iya. Minimal 2 giga lah, saya bilang. Ini walaupun kalian banyak orang dari Indonesia, sepertinya kalian ini bahasa Indonesia udah nggak lancar lagi ya. Karena kemarin saya waktu minta kartu ya, atau beli kartu ya di salah satu toko ya, gede kalau di sini. Di sana toko ya. Nah, jadi saudara, saya ngobrol sama dia kayaknya kurang paham. Coba cari yang 10 GB aja. Apa GB?
Kalau kita kan di Indonesia yang 10 GB aja lah, karena kami hanya berapa hari lah di sini kan. Enggak, yang selamanya aja katanya ini. Sampai Bapak selamanya sebulan di sini bisa dipakai. Ya udahlah biarinlah, saya bilang gitu. Iya, nggak bisa ya? Wah, luar biasa. Bisa ya? Wah, nih. Ya, saudara. Kita ada ibadah sebentar Pak di sana. Ya, berkati anak jalan. Saudara harusnya jangan ini dulu, tapi nggak apa-apa ini dulu ya. Ini saya mau ceritain ya. Sebentar. Apa bisa yang satu dulu? Yang satu dulu. Iya. Yang satu dulu. Biar saya bisa ceritain yang ini. Yang satu dulu. Sebenarnya nanti kalau sudah di rumah, ketik aja gereja tanpa tembok, nanti muncul tuh ratusan gitu ya. Oke, yang satu. Kan ada dua kan? Oke. Ini yang ada saya dulu ya. Oke. Dalam pelayanan di sini, ini mayoritas mereka ini ya dulunya tidak percaya Tuhan ya. Sekarang mereka percaya Tuhan Yesus karena kita terus layani. Jadi setiap Kamis pelayanan di sini jam 2 sore ya. Tempat yang sulit dinaikin nih, agak masalah ya. Oke. Ya, ibu saudara-saudari kasih susah. Kita baru datang aja mereka sudah banyak ya. Jadi kita nggak undang ya, rame. Ya, karena mereka sudah disentuh Tuhan, artinya sudah dijamah. Ya, sudah dijamah. Jadi memang nggak mungkin lah kalau bukan Roh Kudus yang membuat orang bisa tertarik ya untuk mendengarkan firman, nasihat-nasihat lewat firman-Nya. Kalau sinyalnya bagus bisa dipercepat. Belum lagi di sana masih banyak yang belum datang. Tapi kalau sinyal bagus nggak bisa, nanti dia susah lagi. Memang ini cuma 4 menit sih, cuma biar cepat. Terang di jalan, Terang lagu. terang di jalan, terang di jalan. Haleluya, 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 haleluya. Percaya teman, yang percaya teman, yang percaya teman. Sebentar, stop ya. Semua yang datang Sebentar. percaya. Sebentar. Yang percaya katakan. Masih kalah lu sama dia. Oke, lanjut. Ya kan? Luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya hanya melayani orang percaya. Silakan dulu ya. Saya hanya melayani orang percaya. Ya, yang percaya katakan amin. Jadi kalau nggak percaya saya nggak layani ya. Hanya orang percaya. Ya, manis ya, duduk manis ya. Ya udah, kita Duduk habisin manis ya. Kita habisin aja ini ya. Saya akan ceritakan. Saudara, Anda tahu kira-kira di mana ini? Kalau saudara ke Jakarta, ya, Anda Jalan Merdeka lewat, itu nanti sebelah kanan itu namanya Istana Negara. Lewat dari Istana Negara 750 meter, inilah tempat ini. Ada Mabesat, Mabes Angkatan Darat di sini tempat ini. Mungkin ini nggak terlalu unik buat saudara, terlalu biasa saja. Di depannya 400 meter Monas, terlalu biasa. Tapi saudara tahu, di samping itu hanya melangkah pagar, itu Masjid Istiqlal. Ini sudah 4 kali kita menghadapi kadrun-kadrun. Ya, kadrun itu bukan Kristen saudara. Itu, ya, dia selalu laki-laki tapi pakai daster lah. Tahu ya? Laki-laki pakai daster, tahu ya? Ya, kadang berjenggot ada kumis. Iya, banyak nggak paham ya. Udah aminin aja lah. Aminin aja ya. Ya. Jadi saudara, ini gereja tanpa tembok 1000 pintu ini udah viral. Saya yakin pun pemerintah mungkin sudah tahu. Saya yakin mungkin Jokowi pun sudah pernah lihat. Ini keyakinan saya. Iya, saudara.
ini bukan orang Kristen dulunya. Bukan orang percaya. Kenapa saya khotbah tadi harus saya bilang begitu? Karena 2 bulan sebelum yang ini, itu saudara ada kelompok tertentu itu datang ke situ yang menamakan anti pemurtatan. Dia bilang inilah markas Risi Lubis, inilah markas Risi Lubis, disinilah dia katanya memurtadkan orang. Saudara, saya tidak pernah murtadkan orang. Saya tidak pernah murtadkan orang, saya tidak pernah ajak orang ke Kristen. Itulah hebatnya Tuhan Yesus kasih iman sama saya. Tapi mereka sendiri yang datang. Roh Kudus yang tarik mereka datang ke tempat itu. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sehingga saudara, mereka gak berkutik. Mereka gak datang lagi. Sudah 4 kali ini terjadi masalah-masalah. Tapi tetap ada pelayanan di sini. Kemarin saya berangkat di sini hari Kamis kan? Apakah tetap ada pelayanan? Oke, kita kasih tahu. Ada nggak? Itu yang tadi, yang kedua. Saudara, itu istri saya. Yang tadi, yang nyanyi. Nah, coba samakan orangnya dengan ini. Sama nggak? Oke, sebentar. Yang nyanyi tadi istri saya. Samakan orangnya dengan yang ini ya, yang jalan pakai topi. Oke, silakan. Kita ada ibadah. Sebentar, berhenti. Itu tentara semua. Army. Di sini apa? Tentara itu apa? Tolong bisa yang bagus, yang spesial katanya ada yang dikit itu. Itu coba mundur sedikit ya. Kelihatan nggak tentaranya? Itu, oke. Ya, kelihatan dulu Pak. Berhenti di situ Pak. Oke, nanti pas di tentara itu berhenti. Ada video yang kemarin yang Kita itu harus. Itu. Teruskan sampai dekat, sampai kelihatan pakaian Pak di sana. Oke, rep. Ya, berkati anak jalan. Aduh, lewat. Oh. Wah, tuh. Itu tentara ya. Jelas ya? Puluhan orang tuh ya. Saudara, ini istri saya. Jadi walaupun saya ada di sini, ini pelayanan tetap jalan. Ya. Karena apa? Karena Alkitab bilang orang yang takut pasti masuk neraka. Anda bisa baca Wahyu 21 ayat 8. Di situ orang-orang penakut. Di bagian pertama dibilang orang-orang penakut, pemburi, penakut yang paling utama. Luar biasa, istri saya selama sama saya nggak jadi penakut. Jadi kalau saudara berteman dengan orang khawatir, saudara jadi khawatir. Kalau berteman dengan penakut, saudara jadi penakut. Betul. Jadi 3 pemberani, 1 penakut, jadi 4 penakut. Saudara, ini kenapa tentara ada di sini? Saudara biar tahu. Di sana Istana Presiden, di sini Masjid Istiqlal, ya. Jadi RI 2 lagi ada acara di Masjid Istiqlal. Makanya ada tentara. Biasanya nggak banyak tentara di situ. Kalau di luar-luar sih ya oke, tentara. Tetapi saudara, kuasa Tuhan dahsyat. Apakah tentara ini larang? Memang tentara bilang, jangan Bu, ada RI 2. Tapi istri saya bilang, ini Kamis, setiap Kamis di sini. Oke dah kalau begitu. Sampai selesai aja. Nanti RI 2 jam 4 selesai. RI 2 tahu nggak? Wakil Presiden. Sampai Wakil Presiden selesai acara. Ini jam 2. Nunggu ke jam 2, orang sudah berdatangan. Akhirnya tentara bingung. Kalau diusir ini masalah, karena orang beribadah tidak boleh diganggu, apalagi dia tentara. Kalau diusir jadi masalah. Jadi ya udah Bu, cepat-cepat aja gitu ya. Kita lihat. Jadi ibadah. Ini kemarin. Oh gitu ya Pak ya. Oh iya, kami tunggu ya Pak ya. Iya. Tapi kami duduk di sana ya Pak. Jangan dulu ke sana. Ya, jangan dulu. Iya. Kami paham. Iya. Udah kita duduk sini dulu ya. Itu senjata sudah. Senjata tuh. Aja mereka datang. Sebentar, biar saya jelasin. Kenapa? Tadi sebenarnya harusnya jam 4. Jam 4 RI 2 selesai gitu loh.
Nah, karena di samping itu Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia. Jadi, tapi orang udah datang. Ratusan orang udah datang. Kalau dibiarin, mungkin tambah banyak lagi. Udah cepatlah, itulah kira-kira. Makanya saudara yang saya kasih, Tuhan dahsyat. Kita lihat terus. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Terus, Ya, sekalipun kami Tuhan, dengan singkat ini Tuhan, kami percaya ada kuasa-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu hidup kami adalah hidup yang Kau berikan Tuhan. Kami percaya Yesus adalah juru selamat kami, sebab Dia adalah jalan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saya bacakan ya firman Tuhan ini ya. Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat. Ya, karena Dia lahir dan Dia mati. Besok ya Pasca ya, mati di kayu salib. Dia adalah juru selamat kita. Manusia butuh dengan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada manusia satupun selain manusia yang tidak berdosa itu menjadi juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saya jelasin ya. Maksud istri Ya. saya begini, kalau orang nggak paham. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Ya. Yang manusia yang tidak berdosa itu yang bisa menjadi juru selamat. Yesus Kristus itu maksudnya. Terus. Saya baca ya ayatnya ya. Nah, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Tidak ada satupun selain Yesus Kristus juru selamat kita. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita percaya kepada Yesus, juru selamat kita hanya satu saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Satu ayat lagi, Yudas 1-25. Allah yang esa, satu Dia, tidak ada berdua. Jadi kita manusia harusnya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dua-duanya, kita tidak akan bisa masuk surga. Amin. Karena kita abu-abu namanya, ragu. Kalau dua di dalam hatimu Tuhan, itu tidak akan bisa kau masuk surga. Tetapi kalau satu Tuhan yang kau pilih, yaitu di sini dikatakan Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum, setelah, abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat itu, esa. Amin. Esa. Jadi kita sebagai umat manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kau punya Tuhan di dalam kehidupan dua, kamu tidak benar. Harus satu kau pilih. Amin. Haleluya. Ya, oke, saudara. Ya, saudara, oke, jangan disusul, nanti mereka lihat itu. Biar lihat saya. Saya lebih enak dilihat kan? Ganteng kan? Nah, oke, ya. Jadi itu ditutup, nanti mereka lihat itu terus, ya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, tadi saya bilang ya, kematian Yesus itu ya, itu mengingatkan kita ya, dari mana kita, di mana kita, kemana kita, dan apa yang kita akan buat ini. Yang kita buat harus memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang meriah lagi, lebih meriah, sorak-sorai buat Tuhan. Anda mau gereja ini penuh? Kalian sudah dengar ya? Jadi bahasa marketingnya hanya Risuli Lubis lah, satu-satunya pendeta yang berani nih menginjili di samping Istiqlal langsung, di halaman Istiqlal langsung gitu kan. Masjid terbesar, masjid kebanggaan umat muslim, bayangkan. Dia berani menginjili orang-orang Islam yang ada di seputaran Masjid Istiqlal. Bahkan dia mengklaim dalam 6 tahun sudah 1.000 orang yang dibaptis. Sudah ada 1.000 orang yang sebelumnya non-Kristen itu dibaptis oleh Risuli Lubis. Hanya dari tempat itu. Hanya dari belakang atau samping Masjid Istiqlal ya, karena hanya dipisahkan oleh pagar. Seperti yang dibilang Risuli Lubis. Itu tinggal lompat pagar, ya, tinggal ke samping, itu sudah
masuk ke dalam Istiqlal. Jadi yang ingin dia tonjolkan, ini masjid terbesar loh, gue berani di sini. Gue lakukan penginjilan, dan ribuan orang ya, berhasil dia buat jadi Kristen. Wow, luar biasa sekali gitu kan. Itu yang pertama ingin dia sampaikan, bahwa dia pemberani, yang lain nggak berani seperti dirinya. Ini kan lontong sayur ya, saya katakan lontong sayur. Terus yang kedua yang mau dia tekankan, dia mengatakan bahwa upaya dia ke sana sering mendapatkan halangan, sering mendapatkan gangguan dari kadrun, dia bilang, dari kadrun. Padahal ya, tidak pernah ada umat muslim ataupun orang yang ber-KTP Islam yang mengganggu pelayanan Risuli Lubis di sana. Nggak ada. Tidak ada satupun ya. Terus dia bilang 2 bulan yang lalu, ada kadrun yang mengatasnamakan anti pemurtatan datang. Yes. Ya, ada memang umat muslim yang datang. Tetapi kita nggak pernah melarang ibadah dia. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang kita lakukan apa? Jumat Berkah. Saya 2 kali ke sana. Terus yang berikutnya, yang ketiga kalinya, itu Bang Handi dengan tim Apologet Islam Indonesia yang datang ke sana hari Minggu. Jadi kita datang itu nggak memilih hari yang sama dengan Risuli Lubis. Kalau kita mau melarang Risuli atau kita mau bentrok dengan Risuli Lubis, tentu kita pilih hari Kamis. Karena kita tahu Risuli Lubis hari Kamis. Kan begitu. Tetapi kami memilih hari yang berbeda. Saya memilih hari Jumat. Kenapa? Bagi umat muslim, hari Jumat adalah hari yang luar biasa. Kan begitu. Sedangkan kemarin, teman-teman API ya, bersama Bang Handi itu hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Ya karena banyak yang hari biasa kerja. Cuman bisa ikut join hari Minggu. Ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Walaupun banyak catatan lah yang harus saya sampaikan untuk hal itu. Ya, itu yang pertama teman-teman harus tahu. Jadi nggak ada yang mengganggu dia. Ini yang paling penting, nggak ada yang mengganggu dia. Terus dia cerita bahwa ada tentara ya, ada tentara yang mencoba mencegah dia. Itu dia sampaikan di konten dia yang lain. Jadi dia ada buat gini teman-teman. Ya, dia tulis judulnya, Istri Pendeta Risuli Lubis sempat dihalangi. Ya, dihalangi oleh tentara saat pelayanan gereja tanpa tembok. Ya, dia bikin judul, dia bikin statement-statement seakan-akan tentara ini mencoba mencegah dia. Seakan-akan tentara ini mewakili Islam menghambat pelayanan dia. Kan kurang ajar. Kurang ajar sekali, tentara pun mau difitnah dia. Padahal jelas-jelas di Malaysia, ya, saat di Malaysia dia kesaksiannya beda. Apa kesaksian dia? Tentara ada di situ karena sedang ada acara di Masjid Istiqlal, ya, di mana RI 2 atau Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin itu hadir di Istiqlal. Sehingga tentu saja sekitaran masjid itu dijaga ketat. Dijaga ketat. Dan salah satu yang menjaga situ adalah tim dari tentara tersebut. Kan begitu. Dan mereka membiarkan kok Risuli Lubis untuk melakukan pelayanan. Nggak ada. Malah dibantu kawal. Kalau kita lihat, tentara membantu mengawal supaya cepat selesai, supaya cepat beres, ya, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi Risuli Lubis malah fitnah. Memfitnah tentara kan, mengatakan bahwa tentara ini menghalangi. Apa-apaan ini teman-teman, jahat sekali ya. Konten-konten yang dibuat hanya demi memuaskan para pendukungnya, dibuat sedemikian lebay. Kata-katanya dilebay-lebayin, sehingga kesannya, wah, tentara pun saya lawan demi pelayanan, ya, demi pelayanan. Halo. Saya kadang bingung. Yang pertama nggak ada yang gangguin, yang kedua ya difitnahnya orang gangguin lagi. Apalah ini maksudnya? Padahal dia sendiri yang ngomong. Ribuan orang sudah dia baptis.
Artinya memang ada pemurtatan yang kamu lakukan. Coba saya tanya teman, ini pemurtatan atau tidak? Upaya yang dilakukan Risuli Lubis. Tapi di sini ya, saya juga harus mengatakan, ini kritik buat internal Muslim. Ini kritik bagi kita, dan saya harus angkat topi buat Risuli Lubis yang konsisten. Yang konsisten untuk hadir ke sana, walaupun tidak setiap minggu, 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali ya. Dan saya terus memantau sih. Saya memantau apa yang dia lakukan di sana, dan saya tahu bahwa memang Risuli Lubis konsisten untuk hadir ke sana, untuk membagikan makanan ke sana. Untuk hal itu saya acungin jempol. Terus teman-teman pasti ada yang nanya, bagaimana dengan tim Muslim? Kan begitu. Bukankah kemarin Bang Zuma sudah bilang, API akan menghandle ya pemurtatan yang terjadi di belakang Masjid Istiqlal. Ngomongnya sih seperti itu. Rencananya seperti itu. Tetapi banyak kendala di lapangan, dan saya juga tidak tahu, ya itu internal dari Yayasan API. Ya, saya sudah menyerahkan kepada mereka, karena memang saya nggak akan sanggup. Kalau saya disuruh untuk melaksanakan itu, jujur, saya nggak sanggup. Saya sendirian, tangan saya 2, waktu saya 1 hari 24 jam, belum lagi saya harus membagi waktu untuk ngurusin hal-hal yang lain ya, termasuk ngurusin orang tua. Ya, belum lagi saya harus bekerja. Jadi agak repot. Saya harus katakan agak repot. Itulah kenapa dari awal saya nggak pernah bilang saya akan konsisten ke sana, tetapi saya sampaikan, ya ini akan jadi perhatian. Dan apa yang terjadi di sana, itu akan saya sampaikan kepada yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam, dengan harapan ada yang tergerak. Silakan cek video saya. Tetapi, ya kita tahu, banyak kendala bagi yayasan-yayasan Islam untuk bergerak di lapangan. Yaitu internal mereka lah, dan kita tidak akan urusin ya, kenapa tidak bisa dilanjutkan, kenapa tidak bisa dibikin sebagai kegiatan rutin. Ya, saya kurang mengerti. Ya, tetapi di sini saya ingin sampaikan, kita butuh kekompakan. Kita butuh kerjasama. Kita lihat bagaimana para Polikardus ini begitu giat untuk menyampaikan agamanya, untuk mendoktrin saudara-saudara kita Muslim, untuk mau berpindah keyakinan. Risuli Lubis, Paul Jang, ya mereka turun ke jalan teman-teman. Kalau Paul Jang bukan dia, tapi tim dia. Mereka terus turun ke jalan, mempengaruhi saudara-saudara kita. Terus apa yang kita lakukan? Kita cuma bisa nyinyirin, kita cuma bisa lihat mereka, kita cuma bisa meratapi. Nah, ini satu hal yang cukup menyedihkan. Ya, saya jujur sedih ya. Dan karena memang kondisinya tidak memungkinkan, maka untuk itu ya kita cuma bisa diam. Apalagi di bulan puasa ini cukup berat bagi saya. Kalau saya nanti ada kelonggaran ya, ada kelebihan, ya mungkin saya akan ke sana lagi. Saya akan turun ke sana lagi untuk ya memastikan, untuk ngecek, untuk mencoba memberi siraman rohani lah kalau kita bilang. Siraman rohani supaya mereka tidak sampai tergiur. Tidak sampai menjadi seperti Raji. Menjual akidah hanya demi uang yang tak seberapa. Jadi jangan sampai ada raji-raji berikutnya yang di lapangan. Kita lihat ya, di lapangan ini banyak sekali teman-teman. Orang-orang yang memutuskan menjadi seperti Raji. Dan ini jadi problem loh. Jadi problem bagi kita. Kita masih sibuk entah apa-apa aja kadang-kadang. Sedangkan mereka bergerak terus. Mereka dengan gerilya mengintai saudara-saudara kita. Ini harus jadi perhatian sebenarnya. Ya, dan kalian bisa lihat Risuli Lubis dengan bangganya datang ke gereja demi gereja, menyampaikan apa yang sudah dia lakukan, ya, menyampaikan bahwa lihat nih, masjid kebanggaan umat Muslim aja saya datangi. Sampingnya berhasil saya buat jadi Kristen.
1.000 orang bukan sedikit, teman-teman. 1.000 orang tuh bukan jumlah yang sedikit. Walaupun ini omong besar menurut saya ya. Karena menurut saya nggak mungkin Rizuli Lubis tidak membuat video dari orang-orang yang berhasil dia baptis. Ada satu orang yang bisa dia baptis saja udah dia banggakan. Pasti udah dia buat video, terus dia jual, ya, dia koar-koar, lihat nih, sudah ada yang saya baptis. Gitu. Apalagi kalau sampai 1.000 orang. Tidak mungkin. Kesempatan itu tidak dia pakai untuk koar-koar. Terlepas dari berapa orang yang sudah dia baptis, berapa orang yang sudah keluar dari Islam, ya, biarlah ini jadi pelajaran bagi kita, dan kita harus mengakui bahwa kita kalah di lapangan. Kita masih sibuk untuk ya, berhasil memualafkan orang, berhasil membuat orang sadar, tetapi kita lupa, pertahanan kita dibobol juga. Islam dari segi menyerang luar biasa. Debat kita nggak pernah kalah. Kita harus akui. Debat kita nggak pernah kalah, kan begitu. Tapi pelayanan di lapangan, kegiatan di lapangan kita kalah. Ini fakta. Kalau debat, udahlah, nggak usah lawan lah. Ya. Nggak sanggup. Udah ada Unirifa, Bang Zuma, Kores, ya. Udah lebih dari cukup, teman-teman. Nggak pernah kita terkalahkan dalam diskusi. Tetapi di lapangan kita kalah. Ini jadi problem. Dan Polikarpus ini pintar kok. Mereka sadar nggak ada gunanya berdebat dengan pihak Muslim. Nggak akan bisa menang mereka. Jadi yang mereka lakukan apa? Cari celah di lapangan. Kan gitu. Daripada berdebat, ya mending mereka pengaruhi saudara-saudara Muslim kita. Itulah kayak Rizuli Lubis ini, jangan harap dia mau berdebat. Andre Tunggal, jangan harap mau berdebat. Louis Prasetyo, Didik Yuli, sampai ya Lebaran Kuda, nggak akan mereka diskusi, teman-teman. Karena mereka sadar, mereka kalau debat, diskusi babak belur. Mending kayak gini, pelayanan. Ya. Kita lihat Louis Prasetyo, rajin pelayanan. Saya tahu dia pelayanan terus kok. Didik Yuli juga sama. Mereka turun ke lapangan. Dan saya kenal beberapa orang yang begitu rajin ya. Untuk turun ke lapangan, untuk mempengaruhi saudara-saudara kita. Andre Tunggal juga sama. Ya, Andre Tunggal itu mempengaruhi banyak orang ya dari Muslim untuk murtad. Ya, jadi orang-orang seperti inilah yang susah kita hadapi. Karena dia kabur-kaburan. Kita tantang untuk face to face nggak berani. Tapi dia dari belakang. Ya, dari belakang. Dan kita butuhlah sebanyak mungkin orang-orang yang benar-benar siap untuk turun ke lapangan, dan saya rasa kita nggak kekurangan. Cuman amunisinya yang nggak ada. Saya yakin banyak nih saudara-saudara Muslim yang mau turun ke lapangan, membentengi iman saudara-saudara kita. Cuman masalahnya kadang-kadang logistiknya yang nggak ada. Bekal untuk mereka. Apa yang bisa mereka bawa ke lapangan. Karena kan nggak mungkin mereka cuma datang, modal nekat, terus ngapain gitu. Nggak ngapa-ngapain. Diusir sama warganya. Kan gitu. Rizuli Lubis datang bawa makan. Lu datang bawa bacot. Ya kena usir lah kita. Itu udah pasti, teman-teman. Saya dulu udah pernah berapa kali tunjukkan ya. Banyak itu di daerah-daerah mereka bikin klinik dalam bentuk poliklinik. Terus di atasnya mereka bikin les bimbingan belajar gratis. Ya, les privat secara gratis untuk orang-orang Muslim di sana. Anak-anaknya dipengaruhi. Anak-anaknya mulai ditanamkan nilai-nilai kekristenan, diajarkan tentang lagu-lagu Kristen. Terus kita bisa apa? Kita cuma bisa datang ke desa itu, bilang hati-hati kristenisasi, hati-hati pemurtatan. Udah ngomong seperti itu, ya udah pulang. Selesai. Bisa apa seperti itu? Saya kalau disuruh seperti itu, saya malu, jujur ya. Saya kalau suruh datang, saya malu. Kemarin ada acara di Mualaf Center yang ada di Ciranjang. Daerah yang sebelumnya saya datangi, waktu di bulan 1, di sana banyak umat Muslim yang mereka murtadkan, karena memang itu basisnya daerah Kristen. Ya, daerah Ciranjang. Terus, saya berpikir mau ke sana.
Cuman saya pikir kalau saya datang bawa tangan kosong, ya ini memalukan. Jujur ya. Kalau kemarin pertama kali datang ya sudahlah, kita bawa seadanya ya dengan kemampuan saya gitu. Terus yang kedua saya coba datang lagi, ya saya berpikir akan datang lagi, cuman saya lihat antusias dari teman-teman nggak ada. Ya, antusias dari teman-teman nggak ada, jadi saya pikir ya sudahlah, kita batalin saja gitu. Ya, daripada jadi hal yang memalukan. Ya. Dan ini kenyataan. Ini kenyataan. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, "Bang, saya ada kontribusi." Silakan komplain kepada saya, tunjukkan buktinya, saya kembalikan uangnya. Ya, tidak ada yang transfer, nol. Jadi, ya mau gimana lagi gitu. Inilah kondisi lapangan kita. Ya, kita akan coba cari cara lain untuk bisa melawan pemurtatan-pemurtatan yang dilakukan oleh para Polikardus inilah. Ya, mungkin ini jadi perhatian kita, dan semoga setelah Lebaran ini adalah solusi atau minimal cara untuk sedikit memberikan perlawanan bagi Polikardus ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.